Juan mengangkat bahunya yang artinya tidak mendukungnya. Itu tidak termasuk dalam rencana aku. Dengan meletakkan monitor seperti itu akan mudah ketahuan. Tenang saja, aku akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Aku akan bilang ingin memperkenalkan detail rumah aku, sehingga semua orang akan mengira itu hanya kebetulan saja dan tidak akan meragukannya. Karena kau tetap bersikeras, maka lakukan saja seperti itu. Pergunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Aku tahu, ujar Rachel. Dia menyembunyikan dupa aromaterapi itu ke dalam tas tangan yang dibawanya dan berjalan cepat ke dalam villa. Saat kembali ke ruang tengah, Rachel seperti telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dia menatap semua orang dengan senyum di wajahnya dan berbicara dengan lembut dan sopan kepada semua orang. Sifatnya tampak sama dengan apa yang dia perlihatkan pada awal perjamuan. Para tamu tidak tahan untuk tidak saling berbisik-bisik. Aku rasa gosip itu palsu kan? Segila-gilanya Rachel, seharusnya tidak mungkin dia menjebak papanya sendiri. Apa gunanya dia membunuh Aska? Aku juga merasa bahwa gosip itu bohongan. Meskipun dia tamak dan menginginkan harta kekayaannya, tetapi dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Setar. Cepat atau lambat, Aska pasti akan mewariskan semua yang ada di keluarga Setar kepadanya. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan itu. Sepertinya kita sudah salah paham padanya. Aku akan bersulang untuknya, karena bagaimanapun juga hari ini adalah hari ulang tahunnya. Untuk sementara, Rachel kembali menjadi putri kecil yang disanjung dan dianak emaskan oleh semua orang. Alicia dapat melihat perubahan di wajah dan sikap Rachel, tetapi dia tidak bereaksi apa-apa. Dia hanya menarik sudut mulutnya sedikit dan mengalihkan pandangannya. Alicia mengamati seluruh ruang tengah itu, tetapi sama sekali tidak melihat sosok Juan. Apakah semuanya sudah diatur? Saat itu ada beberapa koki yang mendorong masuk kue 8 tingkat. Kuenya sudah tiba, kuenya sudah tiba. Kue yang sangat indah. Rachel, si bintang kecil utama, mengapa masih diam saja? Ayo, cepat potong kuenya. Semua orang menyapa Rachel dengan hangat dan memintanya untuk memotong kue. Rachel didorong oleh semua orang untuk mendekati kue itu. Lilin dinyalakan, lampu di ruang tengah dimatikan, dan semua orang menyanyikan lagu ulang tahun secara serempak. Rachel menyatukan tangannya dan menutup matanya untuk membuat sebuah permohonan. Tuhan, tolong berkati rencana ini tanpa kegagalan. Berkati aku agar aku bisa benar-benar menghancurkan Alicia. Setelah Rachel selesai membuat permohonan, lalu dia merasa bisa memanfaatkan waktu dan tempat saat itu juga. Dia mengangkat matanya dan di bawah desakan semua orang yang memintanya untuk memotong kue, dia menyerahkan pisau pemotong kue itu kepada Alicia. Alicia menatap Rachel dengan bingung. Dia tampak naif seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Rachel mencibir di dalam hatinya, tetapi di depan semua orang, dia mengucapkan rasa terima kasihnya. Alicia, kau telah menyelamatkan papaku. Aku akan mengingat kebaikanmu di dalam hatiku. Kau bisa memotong kue ini. Alicia tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Bagaimana boleh aku bersikap begitu dominan di hari ulang tahunmu ini? Lebih baik kau sendiri saja yang memotongnya.
Tetapi Rachel langsung menyelipkan pisau itu ke tangannya dan berkata dengan antusias, "Bagaimana bisa seperti itu? Kau harus memotongnya, karena kau adalah penolong keluarga Star kami. Kalau kue ini tidak dipotong olehmu, lalu dipotong oleh siapa?" Setelah selesai berbicara, Rachel langsung menarik Alicia mendekati tempat kue itu diletakkan. Selama proses itu, mata Alicia tampak setengah terpejam. Sepertinya rencana Juan akan segera dimulai. Apa sebaiknya dia ikut bekerja sama atau tidak? Tidak perlu memilih lagi, tentu saja ikut bekerja sama. Setelah mengetahui rencananya, dia baru bisa menghadapi trik mereka dengan trik dia sendiri. Dan benar saja, begitu Alicia berjalan menghampiri kue itu, tiba-tiba dia mendengar suara, "Aduh!" dari Rachel yang seluruh tubuhnya oleng ke arahnya. Dan di belakangnya ada kue yang tinggi. Jika sesuai dengan reaksi Alicia, dia dapat dengan mudah menghindarinya, tetapi dia menunjukkan ekspresi terdiam dan tertabak oleh Rachel, sehingga secara tidak sengaja membuat kakinya kram. Seluruh badannya oleng ke kue tersebut. Tetapi meskipun Alicia ditabrak dengan keras pun, dia masih sempat mengambil kesempatan untuk memilih posisi yang lebih baik. Dia hanya tergesek kerendah krim kue sehingga mengotori roknya saja, tetapi dia tidak terjatuh ke dalam kue itu. "Alicia, apa kau baik-baik saja?" ujar Rachel langsung meraih tangannya dengan khawatir. Para tamu yang lain juga datang untuk mengkhawatirkan dirinya. "Dokter Alicia, Anda tidak terluka kan? Dokter Alicia, pakaianmu kotor. Izinkan aku menyekanya untukmu." Rachel merasa jijik saat melihat pujian orang-orang tersebut. Dia mencoba untuk menunjukkan ekspresi bersalahnya dan berkata, "Ini semua salahku. Sepatu ini masih baru sehingga sulit dikendalikan. Alicia, maafkan aku. Aku akan membawamu ke atas untuk berganti pakaian yang bersih dan membantumu membersihkannya." Rasa bersalah Rachel terlihat sempurna dan tulus. Meskipun orang-orang di sekitarnya menuduh Rachel ceroboh, tetapi tidak ada yang mencurigainya bahwa dia sengaja melakukannya. Alicia bertemu pandang dengan mata tulus Rachel, lalu tersenyum dan memperlihatkan giginya yang putih seperti porselen. "Oke," katanya sambil tersenyum. Melihat senyum Alicia itu entah mengapa membuat Rachel merasa sedikit bergidik di punggungnya. Apa Alicia menemukan sesuatu? Tidak mungkin. Cara dia jatuh tadi benar-benar nyata. Sampai sekarang pun pergelangan kakinya masih sakit. Itu pasti hanya kecurigaannya saja karena terlalu banyak berpikir. Rachel mengabaikan perasaan aneh itu dan membawa Alicia ke atas dengan santai. Dia menunjukkan ekspresi penuh penyesalan kepada Alicia. Tidak ada yang peduli dengan kecelakaan kecil seperti itu. Apalagi Alicia tidak jatuh di atas kue, tetapi hanya rok dan rambutnya saja yang terkena krim kue. Alicia mengikuti Rachel ke lantai 2. Rachel mendorong pintunya sehingga terbuka dan berkata, "Ini adalah kamar tamu dan di dalamnya ada kamar mandi. Kau bisa mencuci rambutmu di sini. Aku akan membawakan pakaian bersih untukmu nanti." Alicia tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, "Oke." Rachel tersenyum, dia membalikkan badannya untuk keluar, dan pada saat pintu ditutup, tangannya memegang aromaterapi yang ada di dalam tasnya. Senyum dinginnya terlihat di wajahnya. Rachel tidak memasukkan aromaterapi itu ke dalam ruang tersebut lebih dulu karena dia khawatir dia sendiri akan menciumnya.
Dan yang kedua, dia juga khawatir pada saat Alicia masuk ke dalam, bau aroma terapi sudah hilang. Jadi dia berencana untuk menunggu Alicia masuk ke kamar mandi dulu, lalu dengan menggunakan alasan mengantarkan pakaian bersih kepadanya, dia baru meletakkan aroma terapi tersebut. Dengan hati-hati Rachel menempelkan telinganya di pintu. Dia menunggu untuk mendengar suara gemericik air dari dalam. Kamar ini telah dipilih dengan cermat oleh dia. Kekedapan suara kamar itu tidak terlalu bagus sehingga dia dapat mendengar dengan jelas semua suara yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian, sesuai dengan keinginannya, Rachel mendengar suara gemericik air dari dalam kamar. Alicia sudah mulai mencuci rambutnya. Senyum kesenangan muncul di sudut mulutnya. Dia bergegas pergi untuk mengambilkan pakaiannya. Setelah Rachel mengambilkan pakaiannya, dia segera kembali ke kamar itu dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Tetapi saat dia membuka pintu kamar itu, hati Rachel langsung melonjak kaget. Pakaian di tangannya terjatuh ke lantai. Dia melihat Alicia yang berada di depan pintu dengan melipat tangannya sambil menatapnya dengan tersenyum, seolah-olah sudah menunggunya dengan lama di sana. Bagaimana bisa Alicia berdiri di luar untuk menunggunya? Apa dia sudah tahu segalanya? Hanya saja suara gemericik air masih terdengar di dalam ruangan itu. Tanpa sadar Rachel melihat ke arah kamar mandi dan mendapati bahwa pintu kamar mandi masih terbuka lebar, sementara pancuran di dalamnya mengalirkan air. Tepat ketika Rachel merasa hatinya berada di tenggorokannya dan mengira bahwa Alicia sudah tahu segalanya, tiba-tiba dia mendengar Alicia berkata, "Rachel, kau kenapa? Apa aku membuatmu takut?" Aku... Tenggorokan Rachel seperti tercekik. Dia memaksa untuk tersenyum dan bertanya, "Mengapa? Mengapa kau masih di sini? Bukannya seharusnya kau sedang mencuci rambutmu? Mengapa airnya dibuka tetapi kau masih berdiri di depan sini?" Sebenarnya yang ingin dia tanyakan adalah, apakah Alicia sudah mengetahui semuanya? Alicia tersenyum dengan polos dan berkata, "Bukannya air di kamar mandi itu butuh waktu untuk menjadi hangat. Dulu waktu di pedesaan butuh 5 atau 6 menit agar airnya bisa hangat." Rachel menatap Alicia lekat-lekat. Dia melihat tidak ada ekspresi aneh di wajahnya dan merasa lega. Ternyata gadis desa ini terlalu kuno. Dia tidak tahu kalau air di rumahnya memiliki suhu yang tetap dan airnya akan langsung hangat saat dibuka. Alicia melanjutkan ucapannya, "Aku pikir kau juga akan mengantarkan pakaian bersih untukku. Jadi nanti saja aku baru mandi. Aku menunggu kau mengantarkan pakaian bersihnya dulu. Lalu akan aku bawa masuk nanti saat aku mau mandi." Setelah Rachel mendengar apa yang dikatakan oleh Alicia, keraguan di hatinya langsung sirna. Dia sudah terlalu meninggikan Alicia. Rachel menyembunyikan ekspresi penghinaan itu di dalam hatinya. Sambil tersenyum dia berkata, "Sebenarnya kau tidak perlu menunggu aku. Air panas di rumah kami suhunya sudah stabil. Kau dapat langsung mandi tanpa perlu menunggunya menjadi panas dulu." "Oh, ternyata begitu," ujar Alicia dengan terkejut. "Teknologi kalian di sini benar-benar hebat sekali. Di rumah kami tidak seperti itu." Rachel tidak pernah mandi di rumah David, jadi tentu saja dia tidak tahu bahwa Alicia hanya asal cuap. Dia lebih meremehkan Alicia lagi, bahkan keluarga Sebastian juga ikut diremehkan.
Tidak ada air panas dengan suhu stabil, itu benar-benar hal yang buruk dan merupakan sebuah lelucon besar. Rachel yang teringat dengan rencananya lalu berkata, Oke, kalau begitu cepat kau pergi mandi sekarang. Nanti kalau sudah selesai, turunlah ke bawah untuk makan kue. Papaku juga seharusnya sudah selesai mandi. Dia pasti sudah menunggumu untuk memberikan hadiah besar yang telah disiapkannya untukmu. Pada saat itu, kau jangan menolaknya ya, karena kau memang pantas mendapatkannya. Hadiah besar yang dia berikan kepada Alicia juga pantas untuk Alicia. Siapa suruh? Dia begitu menyebalkan. Tetapi apa yang tidak Rachel ketahui adalah Alicia memahami arti dari ucapannya itu. Bahkan pada dasarnya dia dapat menebak hadiah besar yang dimaksud oleh Rachel. Di sebuah kamar dengan aromaterapi, ini sudah dapat terlihat jelas apa yang direncanakan oleh Rachel dan Juan. Alicia tidak menyangka bahwa mereka akan menggunakan cara kasar seperti itu, tetapi mereka berdua memang ditakdirkan untuk gagal. Alicia tersenyum penuh terima kasih kepada Rachel. Dia mengambil pakaian di lantai dan berjalan ke kamar mandi. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, lalu Alicia menoleh dengan curiga. Dia menatap Rachel dan berkata, "Ada begitu banyak orang di pesta ulang tahun ini. Aku khawatir ada orang yang bisa masuk secara tidak sengaja. Jadi lebih baik kau keluar dulu untuk menunggu aku. Aku akan mengunci pintu kamarnya." Saat Rachel mendengar bahwa Alicia akan mengunci pintunya, hatinya langsung mencelos. Bagaimana dia bisa melakukan rencananya kalau pintunya dikunci? Ternyata memang benar Alicia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak meninggalkan celah kepada orang lain. Namun rencananya yang tidak berjalan dengan baik membuat Rachel merasa lebih tenang. Jika berjalan dengan baik, malah dia sendiri yang akan terkejut. Bagaimana mungkin tiba-tiba Alicia menjadi bodoh? Hatinya yang sedang bingung itu menjadi tenang. Lalu dia mengeluarkan dupa aromaterapi itu dari dalam tasnya dan meletakkannya di dekat pintu. Alicia melirik dupa itu dan sengaja bertanya, "Apa ini? Lilin? Lampunya sudah sangat terang. Rachel, untuk apa kau menyalakan lilin lagi?" Diam-diam Rachel tertawa di dalam hatinya. Dia mengira bahwa Alicia pasti belum pernah melihat sesuatu seperti aromaterapi ini. Rachel yang pernah belajar di sekolah akting juga menunjukkan ekspresi palsu di wajahnya. Dengan sabar dia menjelaskan, "Ini adalah aromaterapi. Nanti setelah dinyalakan, dia dapat menyegarkan aroma di udara. Tadi ada beberapa tamu yang datang dan tinggal di ruangan ini. Aku khawatir ada bau yang tidak enak, jadi aku membantumu memesan aromaterapi ini." Alicia tersenyum dengan ringan. "Rachel, kau terlalu perhatian, tetapi aku sama sekali tidak mempedulikan hal itu." Rachel juga ikut tertawa. "Kau tidak peduli juga, tidak masalah. Bagaimanapun juga, kau adalah penolong keluarga Star kami. Jadi aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman." Setelah berbicara, dia mengeluarkan korek api lalu menyalakan sumbu aromaterapi itu. Setelah menyalakannya, lalu Rachel menahan nafas dan berkata, "Oke, aku tidak akan mengganggu acara mandimu. Aku akan keluar dulu, tetapi pintunya tidak perlu dikunci. Aku akan membantumu menjaganya." Alicia tampak ragu-ragu, lalu setelah 2 detik dia berkata, "Oke, kalau begitu kau bantu aku menjaganya. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kalau ada yang tidak sengaja masuk, itu tidak baik."
Rachel sudah tidak bisa menahan nafas lagi, lalu dia berkata, "Tenang saja, aku akan membantumu menjaga di depan." Lalu dia membalikkan badannya dan dengan cepat meninggalkan ruangan itu sambil membantu Alicia menutup pintu. Melihat pintu yang sudah tertutup, lalu Alicia memastikan kembali langkah kaki Rachel yang menjauh. Setelah itu dengan cepat dia berjalan ke jendela dan membukanya. Kemudian dia menghirup udara segar itu. Saat aroma terapi dinyalakan tadi, dia merasa Rachel menahan nafasnya. Dia langsung sadar pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan aroma terapi itu. Jadi dia juga menahan nafas dan tidak bernafas hingga sekarang. Setelah Alicia mendapatkan kembali nafasnya, lalu dia mengambil nafas dalam-dalam dan kembali ke pintu masuk lalu meniup padam aroma terapi itu. Kemudian dia langsung membawa aroma terapi tersebut ke depan jendela. Setelah memastikan baunya sudah hilang, kemudian dia mengambil aroma terapi itu dan memeriksanya dengan cermat. Tadinya dia tidak menemukan masalah apa-apa, karena aroma terapi itu hanya menggunakan lilin cair biasa. Dia tidak menemukan apapun sampai ketika dia memeriksa sumbunya. Sumbunya berlubang dengan sesuatu yang padat berwarna biru pucat di dalamnya. Ternyata masalahnya bukan pada aroma terapi itu, tetapi ada pada sumbunya. Alicia mengeluarkan tasnya dan mengambil sumbu itu dengan alatnya. Dan dengan hati-hati dia mempelajari isi dari benda padat berwarna biru muda itu. Di lantai bawah, dengan cepat Rachel menemukan kakak sepupunya, Ethan Diaz. Ethan Diaz adalah kakak sepupu dari Marsha dan Alicia, tetapi hubungannya dengan keluarga Starr cukup jauh, sehingga hanya bisa dianggap sebagai saudara jauh. Tetapi untuk lebih memudahkan panggilannya, maka Rachel juga memanggil Ethan sebagai kakak sepupunya. Saat Rachel menemukan Ethan, dia tampak sedang minum sendirian. Kemungkinan besar dia minum terlalu banyak sehingga pipinya sudah berubah menjadi merah gelap, sehingga membuat penampilan Ethan yang memang sudah jelek dan banyak jerawat di wajahnya itu menjadi semakin jelek. Latar belakang keluarga Ethan biasa-biasa saja. Dia bisa duduk di bangku kuliah juga berkat bantuan keluarga Starr dan keluarga Sebastian. Setelah lulus kuliah, dia langsung masuk ke perusahaan Sebastian Group dengan menggunakan jaringan koneksi Selena. Karena kemampuannya yang biasa-biasa saja, dia hanya bisa menjadi seorang manajer proyek kecil meskipun mengandalkan koneksi di belakangnya. Waktu itu Selena mengirim dia untuk membunuh Alicia dan Selena juga berjanji kepadanya akan mempromosikan menjadi manajer kalau dia berhasil melakukannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia malah dijebak oleh seorang gadis desa. Jangankan membunuh Alicia, dia sendiri saja hampir mati di laut. Setelah kejadian itu, Selena mengabaikannya sehingga membuat dia merasa bahwa masa depannya sudah tak ada harapan lagi. Dan saat dia melihat Alicia lagi, dia tampak terkejut saat mendapati bahwa Alicia dari yang seorang gadis desa biasa telah menjadi begitu cantik dan anggun. Dia juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa, sehingga membuatnya makin ragu terhadap dirinya sendiri. Perubahan seorang gadis desa itu begitu cepat sekali. Ethan adalah penduduk asli Kyoto dengan gaji bulanan sebesar 7 juta sebulan. Bagaimana dia tidak galau? Jadi Ethan duduk sendirian di pojokan sambil meminum anggur segelas demi segelas untuk menghilangkan kegalauannya. Ethan menuangkan segelas sampahnya lagi dan hendak menyesapnya ke dalam mulutnya. Tepat ketika sudut bibirnya hampir menyentuh gelas itu, tiba-tiba sebuah tangan ramping meraih tangannya yang sedang memegang gelas anggur itu.
Siapa yang begitu jahil dan tidak tahu aturan datang untuk mengganggu waktunya minum anggur? Ethan mengangkat matanya dengan sedih, dan saat matanya bersitatap dengan wajah gadis itu, hatinya langsung bergejolak. Dengan ragu dia bangkit dari kursinya dan bertanya, "Adik, adik sepupu, ada apa? Apa telah terjadi sesuatu dengan pamanku?"